Pemirsa, pelantun lagu Kopi Dangdut Fahmi Sahab mengaku merasa dirugikan oleh Evi Tamala. Pengakuan Fahmi Sahab ini muncul menyusul adanya kerjasama antara dirinya dengan Evi Tamala yang dilakukan pada tahun 1998 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Fahmi, waktu itu ia dan Evi Tamala bekerja sama untuk menggarap satu buah album lagu-lagu dangdut dan pembuatan video klip di Amerika Serikat. Fahmi dan Evi sebagai penyanyi, sedangkan Heru mantan suami Evi Tamala bertindak sebagai produser. Kuantitasnya secara jumlah pun kurang gitu. Apakah kekhawatiran warga Jakarta terhadap keamanan itu terlalu berlebihan? Ya perbandingannya negara yang sudah maju kayak Amerika, Jepang, seperti Tokyo pun, apalagi Anda kalau masuk ke Bombay, mendingan gak usah lah. Saya sorry saja kalau suruh ke sana, saya sudah merasakan. Ternyata terus, alhamdulillah Jakarta lebih baik daripada Bombay kan gitu kan. Nah, di sana Anda keluar hotel sendiri udah dikerjain orang kamu kan gitu kan. Ini semisal, tetapi itu harus menjadi perhatian bahwa bagaimanapun perlindungan kepada masyarakat, rasa aman itu harus diusahakan semaksimal mungkin gitu dengan kondisi seperti apapun itu. Pemirsa, ajang Piala Dunia 2002 makin seru saja. Seperti yang terjadi pada hari Jumat 21 Juni lalu. Adalah sebuah kegagalan bagi artis Cindy Claudia Harahap untuk menjagokan tim favoritnya Inggris. Sementara bagi Gusti Randa, itu adalah sebuah kemenangan. Bagaimana serunya dua selebriti ini menyaksikan pertandingan Inggris melawan Brazil? Kita simak saja liputannya berikut ini. Piala Dunia 2002 yang ditayangkan di RCTI selama sebulan penuh telah memasuki babak semifinal. 4 negara yang lolos ke babak yang menegangkan itu adalah Brazil, Jerman, Korea Selatan, dan Turki. Lolosnya keempat negara ini ke babak semifinal tentu disambut dengan gembira oleh mereka yang mendukungnya sejak awal. Bagi artis Cindy Claudia Harahap yang sejak awal menjagokan Inggris ternyata harus menelan kekecewaan. Pasalnya tim kesayangannya itu dikalahkan oleh tim Samba Brazil yang dijagokan oleh aktor Gusti Randa. Brazil menang memang patut menang. Dari awal saya melihat ketika komposisi tadi pemain-pemainnya yang dipasang, tetap seperti itu. Saya lihat Inggris tetap seperti itu. Artinya Inggris tidak jauh berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Si Brazil juga tidak berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Nah, kelemahan Inggris itu di situ tadi. Mereka terlalu menitik beratkan kepada satu orang, yaitu saudara Beckham itu. Terus terang saya menunggu pertandingan ini, saya 2 hari gak bisa tidur. Jadi menurut saya sebenarnya final dari Piala Dunia itu adalah ini, saat ini. Jadi Brazil melawan Inggris adalah final. Jadi saya percaya siapapun yang memenangkan pertandingan ini dialah juara dunia. Ya kalau memang Brazil memenangkan ini ya dialah juara dunianya besok gitu. Jadi ya udah mau dikata apa ya, sedih banget gitu. Ini tim favorit saya. Bagaimana menurut Gusti Randa peluang Brazil di babak final nanti? Tidak mengidolakan Brazil untuk menjadi juara dunia kali ini, tetapi untuk masuk semifinal ya. Nah, saya melihat Brazil ini memang sudah langganan ya dia di Piala Dunia. Jadi nggak aneh kalau sebuah tim Brazil masuk dalam Piala Dunia. Yang aneh kalau dia tidak masuk. Nah, terus kalau apakah dia akan mencapai titik peaknya itu juga tidak harus. Beberapa kali dia juga tersisih di putaran pertama gitu loh. Jadi saya nggak mengidolakan Brazil. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek Nadi Cek. Dalam kemeriahan resepsi pernikahan Raslina Rasidin dan Indra Surya Bramantio Koara yang diadakan Jumat 21 Juni lalu di Hotel Mulia Jakarta, hadir di tengah-tengah tamu undangan cucu mantan Presiden Soeharto Eno Sigit dan kekasihnya David Owens. Pasangan yang telah berpacaran selama 1,5 tahun ini mengaku sudah saling serius, bahkan berniat akan segera menikah pada tahun ini. Insya Allah tahun ini, insya Allah. 1,5 tahun. Ya pokoknya ya kita lihat saja nanti deh. Aku sih serahin aja sama yang di atas ya. Kalau memang harus tahun ini, kalau enggak ya terserah aja lah, pasrah aja. Mengingat usia Eno lebih tua dari David, apakah hal itu menjadi kendala bagi mereka? Ya nggak ada masalah. Iya memang. Untuk menyatukan dua belah pihak, untuk jadi satu keluarga itu kan itu yang susah. Intinya kalau udah siap nikah pasti dewasa. Penyanyi dangdut Fahmi Sahab dan Evi Tamala saat ini dikabarkan tengah berseteru. Kabarnya konflik antara dua penyanyi dangdut kawakan itu dipicu karena persoalan penggarapan lagu dangdut, di mana Fahmi Sahab sebagai penyanyinya dan Evi Tamala bersama mantan suaminya Heru sebagai produsernya.
Hingga saat ini lagu dangdut itu belum juga diedarkan ke pasaran. Itulah yang membuat Fahmi Sahab bertanya-tanya. Pemirsa, pelantun lagu Kopi Dangdut Fahmi Sahab mengaku merasa dirugikan oleh Evi Tamala. Pengakuan Fahmi Sahab ini muncul menyusul adanya kerjasama antara dirinya dengan Evi Tamala yang dilakukan pada tahun 1998 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Fahmi, waktu itu ia dan Evi Tamala bekerja sama untuk menggarap satu buah album lagu-lagu dangdut dan pembuatan video klip di Amerika Serikat. Fahmi dan Evi sebagai penyanyi, sedangkan Heru mantan suami Evi Tamala bertindak sebagai produser. Setelah lagu selesai direkam dan video klip yang digarap oleh Rizal Mantovani itu selesai, entah mengapa lagu yang dibawakan Fahmi belum juga muncul di pasaran. Sementara lagu yang Evi Tamala bawakan lebih dahulu muncul di pasaran dan mendulang sukses. Inilah yang akhirnya membuat Fahmi bertanya-tanya. Saya bilang, saya kapan nih keluarnya? Belum, nanti keluar lagi yang album kedua lagi Evi juga gitu kan. Saya tanya lagi, saya bilang kapan keluarannya, saya belum gitu. Terus keluar lagi produk yang lain, siapa namanya tuh, cewek juga, produk dari dari Evi Group tadi kan sama suaminya. Loh, saya bilang saya kapan? Terus 98 keluar ini, ada kabarnya salah cetak katanya. Saya bilang kok bisa salah cetak begitu gitu ya. Sedangkan ininya ada. Ya udahlah, itu dikasih Heru juga tuh, apa namanya? Ini coba gambarnya nih. Nah, ini cover ini dikasih oleh Mas Heru pada tahun 98 kalau nggak salah ini. Ini sudah jadi nih cover kamu katanya, tapi belum diiniin katanya kan, belum diedarin. Ya udah, saya nunggu aja. Nah, sementara itu ya terjadilah keributan yang dulu kan, tahun 98 dulu kan, ribut apa gitu kan. Nah, jadi ya kita nggak pedulilah dengan hal masalah itu kan, banyak hal-hal lain yang mesti lebih penting diselesaikan. Jadi tunggu ya nggak edar juga gitu kan. Saya sibuk dengan urusan saya dan pihak mereka pun sibuk dengan urusan mereka. Sehingga saya dengar terjadilah clash antara Evi sama suaminya. Apakah Fahmi Sahab dan Evi Tamala pernah membuat semacam kontrak kerjasama yang sesuai dengan ketentuan? Ya, kita sama-sama teman saling percayalah. Artinya kita menyerahkan sesuatu pakai kwitansi aja, nggak pakai perjanjian yang berlipat pakai pasal-pasal, nggak ada. Ya pertimbangannya karena ya kita percaya sama teman aja, kecuali kalau sama satu perusahaan itu kan, itu mesti pakai perjanjian apa-apa gitu kan. Dalam kerjasama itu, kabarnya Fahmi telah menerima uang pembelian master rekamannya dari pihak Evi Tamala. Berapa besar Fahmi menerima uang dari Evi? Kurang lebih antara 30 jutaan gitu ya, dan uang tahun 95. Nah itu kan diganti sama dia, artinya katakanlah jual lah gitu, dia yang beli, saya terima uang gitu kan. Bukan berarti saya jual sama dia lalu itu nggak diedarkan, saya nggak mau. Mendingan saya aja yang bakar itu album. Setelah peristiwa ini terjadi, lantas langkah apa yang ingin Fahmi tempuh? Penyelesaiannya sederhana aja, artinya album itu diedarkan, kita cari pengedarnya, lalu ada yang oke ya kita jual aja gitu. Ya kalau ini sih saya rasa bukan perkara ya, cuman kita ya saling inilah sama temen lah gitu. Bagaimana tanggapan Evi Tamala terhadap pernyataan Fahmi Sahab itu? Dan tidak ada konflik, sama sekali nggak ada. Itu dulu Mas Heru yang memang kita ada tim Evita produksi Evita. Itu salah satunya Mas Heru itu membeli masternya Mas Fahmi Sahab gitu, dan kita memang sudah syuting waktu itu bareng saya ke Amerika. Terus ya kapasitas saya di situ ya bukan sebagai seseorang yang pedagang, bukan ya. Karena yang bersangkutan memang waktu itu kan Mas Fahmi dengan Mas Heru. Ada kendala dalam pengedaran kasetnya. Terus sementara saya juga ya tidak ada keberanian untuk mengedarkannya, apalagi dengan kondisi yang sekarang. Satu, karena masalah di antara kami juga belum tuntas itu hak siapa ya. Jadi saya juga belum bisa bicara banyak. Jika katakanlah Fahmi akan membawa persoalan ini ke pihak berwajib, bagaimana menurut Evi? Lihat saja nanti, dan saya wait and see aja. Agar persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik, langkah dan solusi apa yang Evi Tamala tawarkan kepada Fahmi Sahab? Kalau misalkan memang master itu harus diedarkan dan Mas Fahmi ingin itu album itu edar, ya sekarang saya tanpa harus saya memberanikan diri untuk
menawarkan ke Mas Fahmi, oke Mas Fahmi, kalau untuk sekarang kondisi saya tidak mungkin untuk mengedarkan album Mas Fahmi. Mas Fahmi tawarkan aja ke produser lain. Ke produser lain silakan tawarkan. Kalau ada yang berminat, ya udah jual aja, lepas aja. Tinggal mungkin nanti Mas Fahmi lapor sama Mas Heru gitu loh.